Selamat pagi Bapak Ibu. Sami sehat nggih? Puji Gusti. Mari Bapak Ibu senantiasa kita haturkan puji dan syukur kepada Tuhan Allah kita yang senantiasa memberkati setiap kehidupan kita dan memberikan kasih atas hidup kita. Hingga pada kesempatan pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul di gereja ini untuk melaksanakan ibadah di pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, Majelis GKJ Pekalongan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang hadir di gedung gereja ini. Juga barangkali ada warga tamu yang hadir, Majelis mengucapkan selamat datang. Majelis juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah via live streaming via YouTube GKJ Pekalongan. Selamat beribadah. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, perkenankan saya membacakan beberapa penekanan warta. Yang pertama terkait pertemuan KWD. Pertemuan Komisi Warga Dewasa akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 Februari tahun 2026, pukul 18 di gereja. Adapun petugas dalam pertemuan tersebut dari kelompok Betani. Mohon kehadiran Bapak Ibu segenap warga dewasa. Yang kedua, sidang pleno majelis. Majelis GKJ Pekalongan akan mengadakan sidang pleno pada hari Jumat tanggal 13 Februari tahun 2026 pukul 18.00 di gereja. Bagi jemaat yang ada keperluan supaya menyampaikan secara tertulis melalui majelis terdekat atau majelis kelompoknya masing-masing. Mohon dukungan doa Bapak Ibu jemaat sekalian. Demikian Bapak Ibu, untuk warta selengkapnya dapat dicermati dalam warta gereja yang sudah dicetak disediakan di pintu gereja ataupun yang sudah disediakan di grup WhatsApp angkringan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ibadah saat ini akan dilayangkan oleh Bapak Anto Dwi Sujarwono dengan tema ibadah ditebar dan bersinar. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat disilakan untuk mengambil saat hening sejenak. Saat hening cukup. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu kita awali peribadatan kita pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari pujian KJ nomor 60 bait yang pertama dan kedua. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah, dan seterusnya. Tuhan Allah pujilah, haleluya, haleluya,
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dipersilahkan duduk. Ibu, Bapak, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu kelima setelah Epifani dengan tema Ditebar dan Bersinar. Kita diajak untuk memahami panggilan sebagai umat Tuhan, bersaksi dalam menghadirkan terang kasih dan kebenaran Allah di tengah kehidupan. Marilah kita akan memuji Tuhan kembali di dalam Kidung Jemaat 34. Mohon maaf, saya ulangi, Kidung Jemaat 341, bait yang pertama. Kuasamu dan namamulah hendak kami sebar, dan seterusnya. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari kita ungkapkan pertobatan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, atas segala berkat dan kebaikan-Mu yang tak pernah luntur dalam kehidupan kami sepanjang hari. Terima kasih atas setiap kesehatan, atas penyertaan-Mu yang sempurna hingga saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang terlihat maupun yang tersembunyi, yang senantiasa memelihara kehidupan jiwa dan raga kami Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga datang dengan rendah hati mengakui bahwa kami adalah manusia yang penuh dosa. Kami menyadari bahwa pikiran dan perkataan kami serta perbuatan kami seringkali menyakiti hati saudara kami dan hati Engkau Bapa. Kami sering gagal berjalan di jalan-Mu Tuhan, dan kami lebih menuruti keinginan daging kami dan melupakan kasih setia-Mu Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, basuhlah kami dengan darah anak-Mu yang kudus, agar kami boleh kembali suci, dan berikanlah kami hati yang baru, dan teguhkanlah roh kami agar kami tidak lagi jatuh dalam dosa yang sama. Pimpinlah langkah kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya hidup kami selanjutnya boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa di dalam Engkau ada pengampunan dan pemulihan yang sejati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan lengkapi pertobatan kita dengan menyanyikan nyanyian pertobatan dari PKJ 40, baitnya yang pertama dan kedua. Kasihanilah
hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama umat Allah, marilah kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terambil di dalam Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Puji Tuhan, puji syukur kita telah menerima berita anugerah untuk kita semua, yang dimana Allah atau Tuhan kita adalah Tuhan yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Untuk itu kita diajar untuk kembali ke jalan Tuhan. Marilah kita akan menanggapi berita anugerah pagi hari ini dengan kita bersama-sama memuji Tuhan kembali. Nyanyian syukur KJ 392 untuk bait yang pertama. Ku berbahagia, yakin, teguh, dan selanjutnya. Berbahagia, yakin, teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon bimbingan tuntunan Tuhan sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan dengan kuasa Roh Kudus menuntun sehingga apa yang akan disampaikan semua seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan Tuhan di dalam kami menyampaikan kebenaran firman-Mu ini sehingga semua bukan keinginan pribadi kami tetapi menurut firman dan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Mari Ibu, Bapak, serta Saudara kita buka Alkitab atau Alkitab yang Bapak, Ibu, Saudara bawa. Bacaan firman ibadah saat ini terambil di dalam Injil Matius pasal 5, ayat 13 sampai 20. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga mereka memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil atau titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan diberi tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Demikianlah sabda Tuhan, diberkatilah kita yang mendengarkan dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Haleluya. Salam, selamat pagi. Selamat pagi. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Olahraga sebentar, supaya yang khotbah itu enggak grogi sebenarnya. Baik, Bapak Ibu,
kita ada dua tangan, ya. Coba jari manis atau jari tengah, mohon maaf, kita tekuk seperti ini, ya. Yang sebelah kanan juga. Kita tempelkan Bapak Ibu. Iya. Cuma jari tengah aja ya yang ditekuk, nggih. Oke. Ibu jari dengan ibu jari. Jari telunjuk dengan jari telunjuk, jari manis dan yang satu jari kelingking. Oke. Kita mulai ya, udah semuanya. Bapak Ibu, kita angkat yaitu jari yang ibu jari dulu ya, seperti ini. Ya, bisa semua? Ada yang nggak bisa? Oke, yang kedua jari telunjuk. Oke. Oh, bisa. Sekarang jari manis, coba Bapak Ibu. Ada yang bisa? Saya mau belajar. Ada yang bisa tunjuk? Nggak ada yang bisa ya Bapak Ibu. Oke. Ada yang bisa? Oke. Sekarang jari kelingking. Yang lain tetap di posisinya masing-masing. Oke. Yang jari manis ada yang bisa? Coba diangkat. Oke. Terima kasih. Silahkan duduk. Intermezzo Bapak Ibu. Nanti jawabannya sudah ada yang tahu. Baik Bapak Ibu, ini mengibaratkan ibu kita, mengibaratkan ini adalah saudara kita. Nah, kalau yang ini mengibaratkan pasangan kita, kalau yang kelingking mengibaratkan anak kita. Kesimpulannya? Ini nggak ada kaitannya dengan khotbah hari ini. Baik Bapak Ibu, nanti akan saya jawab untuk yang jari. Oke, kita masuk di dalam firman Tuhan pada saat ini, yaitu di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 20. Kebetulan ini ada dua perikop. Yang pertama garam dunia dan terang dunia, yang kedua yaitu Yesus dan hukum Taurat. Ya, di dalam Matius 5 pasal 13 ayat 16, Yesus mengajarkan bahwa orang Kristen adalah garam dunia dan terang dunia. Sebagai garam, orang Kristen harus menjadi pengaruh positif di dunia, memberikan rasa dan kelesatan pada kehidupan orang lain. Ada kata kunci di sini, kelesatan ya. Yang lesat itu kan yang enak ya. Baik. Serta mencegah pembusukan moral atau kebohongan, kekerasan, ketidakadilan, penindasan, persinahan dan lain sebagainya. Nah, di dalam Matius 5 ayat 13 berbunyi, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau Bapak Ibu atau Ibu-ibu suka memasak, biasanya garam itu tidak mungkin lepas dari bumbu dapur. Ya. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, yang pertama, Yesus menyebut murid-muridnya, termasuk kita sebagai orang Kristen, itu sebagai garam dunia. Yang kedua, garam memiliki fungsi untuk memberikan rasa dan mengawetkan makanan. Setuju Bapak Ibu? Yang ketiga, jika garam kehilangan rasanya atau menjadi tawar, maka tidak ada gunanya lagi. Begitu juga kita. Jika kita tidak memiliki pengaruh positif di dunia, maka kita tidak berguna. Sebagai contoh, garam dunia yaitu hidup dengan integritas. Mungkin di dalam pekerjaan Bapak Ibu di kantor, dan dibutuhkan juga kejujuran. Yang kedua, berbagi pengalaman iman. Yang ketiga, membantu orang yang membutuhkan. Yang keempat, mengampuni dan memaafkan orang lain. Dan yang kelima, menjadi pendengar yang baik, memberikan nasihat bijak dan menunjukkan kasih dan empati. Di dalam firman Tuhan pagi hari ini juga kita berbicara tentang terang dunia. Ya, sebagai orang Kristen harus menjadi sumber cahaya di dunia, memancarkan kebaikan dan kasih tentunya. Di dalam Matius pasal 5 ayat 14 berbunyi, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, firman ini mengajarkan kepada kita, Yesus menyebut murid-muridnya, ya termasuk kita sebagai umat Kristen sebagai terang dunia. Terang memiliki fungsi untuk menerangi kegelapan dan menunjukkan jalan, Bapak Ibu. Kota yang terletak di atas gunung tidak dapat disembunyikan, karena akan terlihat oleh semua orang. Begitu juga kita
harus menjadi terang dan terang yang benderang di dunia, sehingga orang lain dapat melihat kebaikan dan kebenaran Tuhan melalui kita. Jadi sebagai terang dunia, kita harus menjadi terang yang tidak dapat disembunyikan, memancarkan kebaikan dan kebenaran Tuhan kepada orang lain. Ada sebuah contoh yaitu tentang terang dunia. Yang pertama, kita harus berbagi firman Tuhan kepada orang lain. Yang kedua, menunjukkan kasih Tuhan melalui tindakan nyata. Yang ketiga, menolong orang yang tersesat dan menunjukkan jalan. Selanjutnya, hidup dengan sukacita dan damai di tengah kesulitan. Selanjutnya, menjadi contoh kebaikan dan kejujuran. Salah satu kita menjadi terang dunia itu bisa di sekolah, bisa di tempat kerja, bisa juga di semua tempat. Selama kita bertemu dengan orang atau dimanapun kita berada, kita diharapkan menjadi terang dunia. Ada sebuah kisah inspiratif Bapak Ibu tentang garam dunia dan terang dunia, yaitu kisah seorang ibu yang mendoakan anaknya yang prodigal. Pernah dengar ya istilah itu? Dan akhirnya anaknya kembali ke pangkuan Tuhan. Bisa dilihat di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Prodigal artinya pemboros atau yang suka menghabiskan harta dengan sia-sia. Dalam konteks Lukas ini, anak prodigal adalah anak yang meninggalkan rumah ayahnya, menghabiskan harta warisannya dengan hidup boros, dan akhirnya kembali ke pangkuan ayahnya dengan penyesalan. Jadi anak yang prodigal ini telah meninggalkan jalan Tuhan dan hidup dalam dosa. Kemudian kembali kepada Tuhan dengan penyesalan dan pertobatan. Ada juga contoh yaitu seorang gadis kecil yang memberikan uang recehnya untuk membantu orang lain, menunjukkan kasih dan kemurahan hati. Ada juga seorang pria yang menjadi garam di tempat kerjanya dan akhirnya banyak rekan kerjanya mengenal Tuhan melalui kesaktian hidupnya. Ya. Ada seorang pria bernama Budi, bukan Budi Prananto, mohon maaf, ini hanya namanya saja yang sama. Bekerja di salah satu atau sebagai teknisi di sebuah perusahaan. Dia adalah orang Kristen yang setia dan ingin menjadi garam di tempat kerjanya. Mungkin Bapak Ibu juga ngalami di tempat kerja masing-masing atau yang masih berkuliah, bersekolah. Setiap hari Budi menunjukkan kasih dan keramahan kepada rekan-rekannya. Dia selalu siap membantu dan memberikan solusi untuk masalah mereka. Ketika ada rekan yang mengalami kesulitan, Budi selalu ada untuk mendengarkan dan mendoakan mereka. Suatu hari, salah satu rekan kerjanya bernama Andi mengalami kesulitan besar. Anaknya sakit berat dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Budi mendengar kabar itu dan langsung mengunjungi Andi. Dia mendoakan Andi dan keluarganya, serta membantu mencari solusi untuk masalah mereka. Andi sangat tersentuh oleh kasih dan perhatian Budi. Dia mulai bertanya tentang iman Kristen dan Budi dengan senang hati membagikan kesaksian hidupnya. Andi akhirnya memutuskan untuk mengikuti Tuhan dan menjadi orang Kristen. Kisah ini tidak berhenti di situ. Andi menjadi garam di tempat kerjanya dan banyak rekan lainnya mengetahui Tuhan melalui kesaksian hidupnya. Perusahaan itu bahkan menjadi tempat yang lebih positif dan harmonis karena ada orang Kristen yang menjadi garam dan terang dunia. Harapan dari cerita ini Bapak Ibu, kita bisa mencontoh Budi menjadi Budi-Budi yang lain, Budi Prananto, Budi Riono, Budi siapa lagi. Artinya yang kita contoh adalah ketika kita berbeda Bapak Ibu di dalam pekerjaan kita dengan teman-teman kita, kalau kita mungkin bekerja, saya kok Kristen sendiri ya. Dalam satu kantor kok saya Kristen sendiri. Di sekolah dalam satu kelas kok saya kok Kristen sendiri. Ya, bukan menjadi asal beda, tetapi beda yang menunjukkan kasih Bapak Ibu, menjadi garam dan terang dunia, memancarkan sehingga orang yang melihat kita itu mengerti bahwa iman Kristen itu mempunyai kasih, memancarkan kebaikan untuk kita semua. Ada sebuah video minta tolong
untuk diputarkan. Volumenya. Baik, Bapak Ibu sambil ya. Enggak keluar? Dilihat. Diulangi dari awal. 2 gelas air. Saya akan memasukkan telur ke gelas ini. Apa yang terjadi? Tenggelam. Sekarang, telur yang sama akan saya masukkan ke gelas berikutnya. Wah, mengapung Miss Mary. Kenapa telur ini bisa mengapung? Karena airnya sudah diberi garam. Air garam inilah yang membuat telur ini tidak tenggelam. Jadi artinya, jadilah seperti garam, yang walaupun wujudnya sudah berubah dan tidak dapat dilihat, tapi dampaknya masih dapat dirasakan. Kadang kita tidak perlu terlihat untuk bisa jadi berkat. Oke? Ini apa? Telur. Ini apa? 2 gelas air. Saya akan memasukkan telur ke gelas ini. Apa yang terjadi? Tenggelam. Sekarang, telur yang sama akan saya masukkan ke gelas berikutnya. Wah, mengapung Miss Mary. Kenapa telur ini bisa mengapung? Karena airnya sudah diberi garam. Air garam inilah yang membuat telur ini tidak tenggelam. Jadi artinya, jadilah seperti garam, yang walaupun wujudnya sudah berubah dan tidak dapat dilihat, tapi dampaknya masih dapat dirasakan. Kadang kita tidak perlu terlihat untuk bisa jadi berkat. Oke? Terima kasih. Setelah kita menyaksikan video, itu menarik, makanya saya tampilkan. Ada 2 gelas, yang satu itu gelas berisi air tapi tidak ada garamnya. Yang gelas kedua itu berisi garam. Ketika telur dimasukkan ternyata ketika air itu tidak ada garamnya, telur itu akan tenggelam. Begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita tidak mempunyai kasih, tidak mempunyai kebaikan, kita akan tenggelam di dalam dunia yang nyata ini. Begitu pula dengan gelas yang kedua, ketika air, berisi air, kemudian ada garamnya, diisi garam, ternyata telur itu mengapung, memancarkan Bapak Ibu. Kita di atas Bapak Ibu, artinya kelihatan. Begitu pula dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menjadi pembeda, walaupun kita berbeda sendiri, kita bisa menebarkan kasih, menunjukkan kasih dan kebaikan kita kepada saudara kita atau kepada orang lain. Itu yang diharapkan di dalam renungan kali ini. Kemarin kita mengalami bencana berupa banjir. Salah satu bentuk garam dan terang dunia adalah dengan kita berkunjung ke saudara-saudara kita yang sedang merasakan dampak banjir. Tim Komdia luar biasa, itu adalah bentuk kasih, salah satu bentuk garam dunia dalam kehidupan kita. Terus kemudian ada saudara kita yang sedang membutuhkan. Kemarin juga ada warga sini yang sudah pindah ke mana, Klaten kalau nggak salah, meninggal dunia. Walaupun sudah tidak warga sini, ada dari kita yang peduli ke sana. Itu bentuk dari garam dunia, bentuk dari terang dunia. Kalau orang Kristen itu ternyata semuanya baik-baik. Orang Kristen itu mau berbagi, mau menunjukkan kasih kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Baik, Bapak Ibu,
tadi ada jari seperti ini ya tadi ya. Ini mengibaratkan seperti ini Bu, Bapak Ibu. Ini ibu jari, mungkin ibu kita atau orang tua kita suatu saat akan meninggalkan kita. Mungkin saudara-saudara kita atau jari telunjuk akan meninggalkan kita. Terus kemudian yang kelingking ini mungkin anak-anak kita suatu saat akan meninggalkan kita. Tetapi pasangan, mohon maaf yang jari manis, ini akan selamanya bersama kita, mendampingi kita seumur hidup. Untuk itu yang bawa pasangan ucapkan aku sayang kamu ke sebelah kanan kirinya. Yang punya pasangan, ya Bu Jarot sama siapa? Jadi ketika kita punya pasangan, punya suami atau istri, tolong disayangi istri kita, disayangi suami kita ya. Karena selamanya yang akan mendampingi kita, selamanya yang akan seumur hidup dengan kita. Untuk itu yang persada, yang persada sama Tuhan Yesus mohon nggih. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan kembali. Minta tolong slide-nya. Ya. Next. Ya. Oke, ada perspektif yang akan kita bahas dalam ibadah hari ini, yaitu ada 4 sebenarnya Bapak Ibu. Ditebar dan bersinar, yang pertama itu perspektif Nabi yang diambil di dalam kitab Yesaya, mengajarkan kita pada waktu itu bahwa tidak hanya sekedar ritualitas atau tidak hanya sekedar ibadah yang rutin setiap hari Minggu, tetapi di sini mengajarkan kepada kita, kalau kita beribadah rajin, kita mengikuti kegiatan-kegiatan persekutuan, dan lain sebagainya, tetapi kalau kita tidak punya kasih kepada saudara, tentunya itu akan sia-sia. Next. Yang kedua, perspektif tentang kebahagiaan di dalam Mazmur 112. Ini mengajarkan kepada kita, orang yang takut akan Tuhan atau tentunya di dalam kehidupan sehari-hari itu menjalankan yang namanya kebaikan dan kebenaran. Pasti menaati perintah Tuhan. Ketika kita takut kepada Tuhan, tentunya apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita, di dalam setiap apa yang kita lakukan misalkan dengan tetangga kita, dengan saudara kita, dengan kehidupan bergereja itu pasti akan memberikan dampak yang luar biasa, yaitu menjadi murah hati dan selalu menjunjung yang namanya kejujuran. Next, perspektif yang selanjutnya yaitu tentang hikmah Allah. Ya, ini diambil di dalam 1 Korintus. Ini mengajarkan kepada kita kecanggihan teknologi apapun di dunia ini atau mungkin alat aplikasi apapun yang canggih, tetapi ketika tidak ada kuasa Roh Kudus, mungkin Bapak Ibu sekarang kalau mau menyusun suatu tesis atau menyusun suatu skripsi atau menyusun suatu rancangan khotbah misalkan, kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang canggih. Tetapi secanggih apapun teknologi, ya, itu bukan hanya hikmat dari dunia. Karena segala sesuatu kalau sudah dituntun oleh kuasa Roh Kudus, saya yakin dan percaya segala sesuatu perdebatan kata-kata maupun segala sesuatu itu kalau kita sudah dituntun dengan kuasa Roh Kudus, kita akan memperoleh hikmah. Hikmah itu untuk apa? Untuk kita menjadi terang dan garam dunia. Next. Yang terakhir itu yaitu perspektif tentang identitas. Kita ketahui kita sebagai orang Kristen yang mempunyai iman Kristen. Untuk itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi garam dunia dan terang dunia. Ya. Ini mengajarkan kepada kita semua bahwa di dalam kehidupan kita itu
ketika kita menjadi pembeda, bukan asal pembeda, itu harus menunjukkan yang namanya kasih. Kita menunjukkan yang namanya kebaikan dan kemurahan hati. Dasarnya adalah kita dipimpin oleh hikmat Allah melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Kita juga dipimpin oleh yang namanya hidup takut akan Tuhan, dan kita menjadi anak-anak yang tentunya menjalankan ritualitas itu bukan hanya sekedar ritualitas keagamaan saja, tetapi kita diajarkan untuk menjadi pembeda. Artinya kita tidak hanya sekedar ibadah minggu, tetapi kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kita menolong sesama kita. Next. Ya. Pesan utama untuk kehidupan modern. Ya, Bapak Ibu, memang di dalam kehidupan kita saat ini, kalau kita lihat gambarnya itu terang ya, menjadi terang dan dilihat banyak orang. Ya, kita harus memupuk yang namanya integritas, kita memupuk yang melawan arus yang populer. Artinya gini, ketika ada suatu trending topik di media sosial, biasanya kita langsung terbawa arus mengikuti hal itu. Tetapi kita harus selektif Bapak Ibu. Tidak semua yang trending topik itu harus diikuti. Tidak semua yang lagi tren itu harus kita ikuti. Tetapi yang lagi tren di media sosial, kalau itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, tidak memancarkan kebaikan, tidak ada kasih, ya jangan ditiru, jangan diikuti. Kan seperti itu. Hal ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kita itu memang hidup di dunia yang fana, hidup di dunia yang penuh dengan kelesatan-kelesatan. Kelesatan-kelesatan yang dibungkus rapi, tetapi isinya belum tentu itu kebaikan. Untuk itu kita harus bisa menfilter, kita harus bisa mengolah apakah ini informasi sudah betul atau tidak. Informasi yang kita terima itu sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Next. Ya. Di dalam tengah kehidupan kita bermasyarakat tentunya, kita diharapkan menjadi pembeda, bukan asal pembeda saja, tetapi pembeda yang memancarkan terang dan kasih. Saya akan mengakhiri ibadah saat ini dengan video yang kedua, bisa diputarkan. Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 13-16. Ayat-ayat ini mengajarkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memberi pengaruh positif dalam dunia ini. Kita harus hidup sebagai garam dan terang, membawa kebaikan, kasih, dan kebenaran kepada orang lain, sehingga dunia dapat mendapatkan pengertian akan kasih Allah melalui hidup kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu, Bapak, serta saudara. Saya akhiri firman Tuhan pada saat ini dengan kita bersama-sama nanti ketika kita kembali ke rumah kita masing-masing atau kita bersama-sama di tengah masyarakat, kita sebagai orang Kristen harus memancarkan yang namanya terang kasih, menjadi garam dunia dan terang dunia, biar kehidupan kita itu selalu menjadi terang. Seperti halnya mungkin kalau di dalam kehidupan kita bermasyarakat, mungkin di dalam komplek kita itu mungkin berbeda sendiri, tetapi itu tidak menjadi hambatan kepada kita untuk menceritakan kasih Tuhan atau kebaikan Tuhan. Seperti halnya di dalam kompleks saya itu dulu ada ruko, di dalam ruko itu ada praktek dokter. Nah, praktek dokter itu setiap kali orang yang periksa atau kontrol di situ tidak ditarik biaya sama sekali. Khusus yang di dalam kompleks saya. Itu salah satu bentuk kasih. Kebetulan dokter ini Kristen, hanya membayar biaya ganti obat saja.
Artinya apa? Banyak bentuk-bentuk apa yang kita bisa wujudkan dalam kehidupan kita, dimulai dari diri kita sendiri. Mungkin di dalam komplek kita mungkin berbeda, tetapi kita bisa menciptakan suasana yang baik, menumbuhkan kasih kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kami telah mendengarkan sebagian sabda firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami terima pada saat ini menjadikan atau menumbuhkan kami memiliki kekuatan di dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Terutama Tuhan pada saat ini Engkau mengajarkan kepada kami menjadi garam dan terang dunia. Bukan hal yang mudah di dalam kehidupan kami, tetapi kami yakin dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan hikmat dari Tuhan, serta penyertaan Tuhan, dan ajar kami hidup akan takut akan Tuhan, menjadikan modal dasar kami untuk senantiasa menempuh segala pergumulan-pergumulan hidup kami. Untuk itu Tuhan, mampukan dan kuatkanlah hidup kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala tempat dan sepanjang zaman, marilah kita membarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah bersama-sama kita tunduk kepala kembali, kita akan berdoa syafaat. Saya hantarkan. Terima kasih Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Engkau telah menuntun kami sampai sejauh ini di dalam serangkaian ibadah minggu. Tuhan, kami datang dengan kami bersama-sama jemaat-Mu di GKJ Pekalongan, saat ini berdoa untuk negara Indonesia tercinta Tuhan, yang saat ini sedang mengalami berbagai macam permasalahan. Tentunya kami percaya Engkau akan memberkati pemimpin-pemimpin kami dari pimpinan kami tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan, roh hikmat, serta kebijaksanaan lain di dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga keputusan yang diambil menurut kehendak-Mu saja, sehingga kami sebagai umat Kristen dapat senantiasa merasakan kasih di dalam putusan-putusan pemerintahan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Gereja Kristen Jawa Pekalongan, Engkau berkatilah gereja kami Tuhan, gedung gereja kami, pendeta kami Tuhan, Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito, serta Bapak Ibu Majelis, dan semua pengurus komisi, kelompok, kepanitiaan maupun yang lainnya. Kiranya semuanya dapat melaksanakan tugas panggilan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Engkau mampukan di dalam tugas pelayanannya sehingga dapat menumbuhkan tugas panggilan, yaitu menebarkan kasih kepada sesama. Tuhan Yesus, kami berdoa juga kepada tentunya jemaat-jemaat di gereja kami, yaitu Adi Yuswo, kiranya Tuhan mampukan di dalam usia yang tidak muda lagi Tuhan, kiranya Tuhan berikan kemampuan fisik, kekuatan fisik, dan kesehatan yang terpenting di dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk segenap warga dewasa GKJ Pekalongan, kiranya Tuhan juga akan berikan kemampuan di dalam
kehidupannya sehari-hari. Begitu pula dengan para pemuda-pemudi, anak-anak maupun remaja, kiranya Tuhan juga menyertai, Tuhan membimbing di dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang membutuhkan sebuah pekerjaan. Kami yakin dan percaya Tuhan telah menyediakan yang terbaik sesuai dengan potensi bakat yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang pergumulan untuk mencari pasangan hidup atau mencari jodoh. Saya yakin dan percaya Tuhan telah menyediakan jodoh yang sepadan, yang telah Tuhan siapkan untuk mereka dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami mungkin pada saat ini tidak bisa hadir di tempat ini, beribadah bersama-sama dengan kami karena sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Bapak, begitu pula dengan saudara-saudara kami yang pada saat ini mungkin sedang ada pergumulan di dalam kehidupannya. Pergumulan berat, ringan maupun menengah, kami yakin dan percaya melalui kuasa Roh Kudus Tuhan menolong dan menjamah setiap pergumulan sehingga solusi-solusi yang Tuhan berikan dapat memberikan kebahagiaan dan keceriaan bagi saudara-saudara kami. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan bantuan yang berdampak banjir atau yang sedang menderita sesuatu hal, kiranya Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka, Tuhan membawakan kasih dan penghiburan dan Tuhan mengangkat segala jenis-jenis pergumulannya menjadi suatu kebaikan, menjadi suatu kemenangan di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, banyak sekali pergumulan-pergumulan yang kami hadapi di dalam hidup ini, terutama Tuhan kami sedang memasuki masa Paskah. Kiranya Tuhan juga menuntun, memberkati segenap panitia yang menyusun agenda, menyusun acara sehingga kegiatan-kegiatan nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Begitu pula Tuhan, kami juga berdoa untuk segenap petugas ibadah saat ini, organis, song leader, operator LCD, soundman maupun petugas-petugas multimedia yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kiranya Tuhan juga memberkati di dalam kehidupannya dan pelayanannya sehingga semuanya ditujukan untuk kemuliaan Tuhan saja. Bapa yang di surga, kami yakin mungkin di dalam pergumulan, di dalam pekerjaan saudara-saudara kami, mungkin Tuhan di kantor sedang ada permasalahan dengan rekan kerja atau mungkin dengan atasan atau mungkin dengan kedisiplinan dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengatur segalanya, Tuhan memudahkan, Tuhan membukakan jalan-jalan sehingga apa yang dikerjakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terkhusus Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman ini Tuhan juga menjadikan dasar kepada kami untuk melangkah lebih baik lagi, mengingatkan kembali kepada kami semua Tuhan untuk menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia, supaya terang bisa menyala dan menjadi pelita untuk orang-orang di sekitar kami, baik di dalam lingkungan pekerjaan kami, menjadi terang di dalam hidup tetangga kami dan di masyarakat pada umumnya. Tidak lupa Tuhan, kami sebagai umat-umat Tuhan tentunya berdoa untuk kehidupan bergereja di GKJ Pekalongan, tentunya juga menjadikan kami garam dan terang dunia di dalam kami melaksanakan, melakukan, serta mengemban tugas sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan semuanya untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, doa ini yang kurang sempurna dan banyak celah, cacat, dan banyak doa-doa yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kiranya Tuhan menyempurnakan doa kami. Terakhir Tuhan, kami juga mengakui segala dosa dan kesalahan kami, setiap perkataan, setiap tindakan maupun yang lainnya kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan kepada Tuhan
Dan dasar di dalam kita akan memberikan kesusahan kepada Tuhan dari Mazmur 76 ayat 12. Mazmur 76 ayat 12. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Demikian dasar firman dalam kita akan mempersembahkan kepada Tuhan, dan pengumpulan persembahan akan diiringi dengan pujian Allah itu baik, dinyanyikan 2 kali. Tunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur ya Allah atas kebaikan, atas kasih setia Tuhan yang telah dinyatakan dalam kehidupan kami.
Terbukti Engkau telah menyediakan dan mencukupkan segala keperluan kami sampai dengan saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang Engkau taburkan pada pagi hari ini. Biarlah firman yang sudah ditebar bisa bersinar, menjadi lilin yang akan menjadi pelita dan penerang serta garam dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mengumpulkan persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan syukur lainnya. Kiranya persembahan kami Tuhan sucikan agar layak untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Berkati pengelola persembahan agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan bertanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami agar kami dapat terus mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian doa permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 424 bait pertama akan kita pujikan sebagai nyanyian pengutusan. Yesus menginginkannya ku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
Seperti pujian yang telah kita nyanyikan, kiranya hidup kita selalu bersinar sesuai dengan kehendak Yesus. Terimalah berkat. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya. Amin. bersinar dan layaninya hingga di surga ku hidup bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.